Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pertama-tama puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita kembali pada lanjutan kajian kita kitab Miftahul Jannah, membahaskan tentang masalah basmalah atau ucapan bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW yang disuruh oleh Allah dalam menyampaikan rahmatnya yang sempurna kepada segala hambanya yang mukmin dunia dan akhirat, pada lahiriah dan dunia. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang kajian bismillah, bahwa bismillahirrahmanirrahim itu merupakan kalam Allah dan itu merupakan permulaannya kita membaca Al-Quran. Seperti yang lalu kita sudah uraikan bahwa bismillah itu merupakan ayat yang pertama pada surah yang pertama, dan setiap hari kita sebagai mukmin tidak kurang dari 17 kali menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, atau yang kita bacakan dalam Fatihah yang wajib pada salat 5 waktu atau salat fardu. Jadi tiap-tiap pekerjaan atau hajat kita yang mempunyai cita-cita atau mempunyai sesuatu yang kita inginkan yang tidak dimulai dengannya bismillah, maka itu kurang, maksudnya ya kurang manfaatnya apa yang kita kerjakan, karena tidak mengikuti oleh kita Quran yang mulia. Dan haruslah kita ketahui bahwa permulaan itu dua bagi. Yang pertama permulaan hakiki, maka hasilnya dengan bismillah. Jadi sesuatu yang kita mau, hakikat dari tujuan yang kita berbuat, apakah itu pekerjaan kita, perbuatan kita, amal kita, atau apapun yang tanpa dimulai dengan bismillah, jadi itu kurang putus atau kurang berkat, tidak mendapatkan keberkahan. Dan yang kedua itu permulaan idhafi, maka hasilnya dengan alhamdulillah. Jadi yang kedua itu permulaan idhafi, maka hasilnya dengan alhamdulillah. Apa misalnya contohnya? Jadi kalau permulaan hakiki, kita tahu tujuannya, kemana arahnya yang kita tuju, dan apa hasil yang kita capai. Sedangkan permulaan idhafi, maka belum tahu kita hakikatnya ke depannya.
atau hasilnya kita ke depannya, atau ya misalnya begini. Kalau seseorang menanyakan hal ihwal kita, tentu kita mengatakan alhamdulillah baik. Ya kalau kita dalam keadaan baik. Kenapa demikian? Karena hakikatnya kita tidak akan mengetahui berapa lama lagi kehidupan kita setelah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin tersebut. Jadi maka permulaan idhafi itu hasil dia atau di hasil dia dengan alhamdulillah. Tidak sama dengan yang permulaan yang hakiki, yang hasil dia kita mulai dengan bismillah karena kita mengetahui hasilnya, hakikatnya, tujuannya, apa yang kita inginkan. Sedangkan yang permulaan idhafi ini kita tidak mengetahui hakikatnya, apakah sebentar lagi, beberapa saat lagi, beberapa detik lagi, adakah kehidupan kita yang baru saat misalnya kita jawab dengan alhamdulillah baik-baik saja. Maka memahami ini keduanya ini haruslah kita pahami dengan sebenar-benarnya. Karena terlalu besar mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sangatlah besar manfaatnya. Seperti kata Syekh Nasafi, jadi kata Syekh Nasafi, segala kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia itu atau kepada umat manusia, kepada hambanya semuanya itu jumlahnya 104. Ada suh yang diturunkan kepada Nabi Syekh 60 dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam 30 suh. Dan kepada Nabi Musa sebelum diturunkan Taurat 10 suh. Dan Taurat, Injil, dan Zabur, dan Al-Quran. Maka sekalian makna segala kitab itu dihimpunkan di dalam Furqan. Dan sekalian makna Furqan itu dihimpunkan di dalam Fatihah. Dan segala makna Al-Fatihah itu dihimpunkan di dalam Bismillah. Dan segala makna Bismillah itu dihimpunkan di dalam ba-nya. Apa maksudnya dihimpunkan di dalam ba-nya? Jadi artinya begini. Dengan aku ada barang yang ada, yang telah ada. Dengan aku ada barang yang akan ada. Atau lagi akan ada. Dan disebut oleh sebagian ulama itu bahwa segala makna daripada ba-nya itu, ba yang kita baca bi dalam bismillah itu dihimpunkan di dalam nuktah. Jadi nuktah yang dimaksud itu apa? Nuktah yang dimaksud itu adalah awal titik turun kalam Allah, bukannya titik di bawah ba. Apa itu maksudnya? Maksudnya bahwa titik turun kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjadikan Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itu bersujud kepada Allah dengan memuji Allah. Dengan memuji Allah,
Dan makanya kalau kita mengikuti Quran yang mulia, mengikuti Quran yang mulia, jadi membaca bismillah itu wajib. Ada kalanya. Tapi ada kalanya sunat. Dan ada kalanya juga haram. Dan ada kalanya makruh. Nah, jadi apa maksudnya membaca bismillah itu ada kalanya wajib? Wajib kita membaca bismillah di setiap awal segala sesuatu yang kita lakukan. Apabila pekerjaan itu menghasilkan sesuatu faedah bagi diri kita dan bagi orang banyak. Dan apa maksudnya bahwa haram membaca bismillah itu? Bismillah itu diharamkan membacanya pada tempat-tempat misalnya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar apa yang diperintahkan oleh agama, maka itu haram yang menyebut bismillah. Dan kalau kita menilik pada mazhab imam kita Syafi'i, kata beliau bahwa membaca bismillah itu sunat. Bagi orang yang memulai sesuatu pekerjaan. Dah. Maka kalau membaca alhamdulillah dan membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menurut imam kita Syafi'i itu sunnah. Tetapi kalau berbeda dengan pada mazhab Imam Maliki. Jadi kata beliau, membaca bismillah dan alhamdulillah itu dan salawat itu atas Nabi itu wajib pada seumur hidup itu sekali. Seperti kalimat syahadat. Nah, tentu perlu pemahaman yang lebih mendalam. Apa yang dimaksud oleh Imam Malik dan apa yang dimaksud oleh imam kita, Imam Syafi'i. Jadi demikianlah. Jadi segala sesuatu itu, segala sesuatu makhluk yang ada di alam ini, ya asal muasalnya dari noktah. Tapi bukan noktah yang dimaksud, bukan titik di bawah ba. Tetapi noktah yang dimaksud adalah awal titik turun kalam Allah. Itulah dijadikan oleh Allah Nur Muhammad. Dan pada riwayat sebagian ulama berpendapat bahwa begitu Nur Muhammad itu dijadikan oleh Allah, Nur Muhammad pun bersujud kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, jadi kalau kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka tentunya kita memahami apa yang kita ucapkan. Berarti di situ kita menguraikan bahwa bisa kita pikirkan bahwa segala jenis puji-pujian itu tertentu bagi Allah. Tertentu bagi Allah yang esa, yang laisa kamislihi. Nah, jadi ada berapa jenis puji itu kalau menurut pendapat para ulama? Puji itu ada 4. Yang pertama,
Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi had qadim. Dan yang ketiga, had itu memuji qadim. Dan yang keempat, sebagian daripada had memuji had. Apa maksudnya? Jadi yang pertama jenis puji itu puji had bagi had. Maaf, maksudnya puji qadim bagi qadim. Itu Allah memuji dirinya sendiri. Setelah itu apa? Puji qadim bagi hadnya qadim. Allah memuji nabinya. Jadi mana buktinya bahwa Allah memuji nabinya? Buktinya firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah dalilnya. Nah, sedangkan had itu memuji qadim mana? Dengan ucapan yang kita iringkan, ucapan atau permulaan idhafi yang kita ungkapkan dengan ucapan dan perbuatan. Jadi apa itu ucapannya? Itulah ucapan yang ada di ayat yang kedua di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kalau misalnya kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, tentu segala puji bagi Allah. Bisa kita terjemahkan atau bisa kita maknakan bahwa segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik sekalian alam. Atau bisa kita terjemahkan atau bisa kita artikan segala puji bagi Allah, Tuhan yang memerintahkan segala alam. Atau bisa juga kita mengartikan segala puji bagi Allah, Tuhan yang mendidik sekalian alam. Atau yang lainnya, misalnya bisa kita memaknakan bahwa segala puji itu bagi Allah, Tuhan yang maha menguasai sekalian alam, atau yang maha memiliki sekalian alam, atau yang maha pengasih pada sekalian alam, atau yang maha penyayang pada sekalian alam. Terlalu banyak, terlalu luas makna daripada yang dikandung dari kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin tersebut. Nah, jadi Alhamdulillahirabbil alamin itu merupakan had memuji qadim. Hadasu memuji qadim. Nah, sekarang yang had memuji sebagian had itu mana? Nah, yang tadi diperintahkan oleh Allah, atau Allah bersumpah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, jadi kita memuji had yang dimaksud. Had yang dimaksud itu adalah Muhammad. Kenapa kita harus memuji Muhammad? Karena had itu memuji qadim. Qadim, pertama qadim itu memuji qadim. Yang kedua itu qadim memuji hadnya qadim. Mana qadim memuji hadnya qadim? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu dipahami.
Nah, kalau kita menguraikan yang itu, nanti pada kesempatan yang lain kita menguraikan. Dan mana had itu memuji had? Jadi kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah maknanya had memuji had. Jadi kalau kita memuji had yang sempurna, karena kata Rasulullah, la ummati la salawata alayya, bukan umatku yang tidak berselawat kepada aku. Demikianlah saudara-saudara, pada kesempatan kali ini ya mungkin cuma segini kajian kita, dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada ya pertemuan kita berikutnya. Demikianlah kita akhiri, saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.